Baik, perkenalkan nama lengkap saya Margareta Betebau, NPM 12200076, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai biaya dalam proyek dan manfaat proyek. Yang pertama, berbagai biaya dalam proyek. Dalam suatu proyek yang dibutuhkan antara lain seperti tanah, tenaga kerja, biaya peralatan untuk bahan-bahan konstruksi, bunga pinjaman selama konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya pengganti. Yang pertama, tanah. Yang dihitung sebagai biaya tanah yakni produksi yang dikorbankan atau production foregone karena tanah digunakan dalam proyek. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yakni tenaga kerja yang terdidik atau terlatih dan tenaga kerja yang tidak terlatih. Yang ketiga, biaya peralatan untuk bahan-bahan konstruksi. Jika bahan-bahan tersebut merupakan barang yang diperdagangkan, maka harus diperhitungkan sebagai biaya, yakni harga perbatasan barang tersebut. Artinya, harga CIF untuk bahan-bahan yang diimpor dan harga FOB untuk bahan-bahan yang diekspor. Yang keempat, bunga selama masa konstruksi. Bunga selama masa konstruksi tidak diperhitungkan sebagai biaya ekonomi atau bunga modal, itu termasuk dalam diskon rate yang digunakan untuk mendiskonto semua biaya dan manfaat sehingga menjadi nilai sekarang. Yang kelima, biaya operasi dan pemeliharaan. Sesudah masa konstruksi ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama umur ekonomi, yakni biaya operasi dan pemeliharaan. Yang keenam, biaya pengganti, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengganti sesuatu barang yang ada dengan barang yang lain yang memiliki ciri khas yang sama. Yang ketujuh, biaya tidak terduga. Karena semua biaya dihitung atau diperkirakan jauh sebelum waktu dikeluarkan, biasanya selalu ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam perhitungan. Manfaat proyek. Ada 3 macam manfaat proyek, yakni manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat yang tidak dinyatakan dengan jelas. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat ini dapat berupa kenaikan dalam hasil atau output yang disebabkan oleh: yang pertama, perbaikan mutu produk; yang kedua, perubahan dalam lokasi dan waktu penjualan; yang ketiga, perubahan dalam bentuk grading dan processing. Yang kedua, manfaat tidak langsung terdiri dari 3 macam, yaitu manfaat yang disebabkan oleh adanya proyek yang biasa disebut dengan multiplier dari proyek. Yang kedua, manfaat yang disebabkan oleh adanya keunggulan skala besar. Yang ketiga, manfaat yang muncul karena adanya pengaruh sekunder dinamik, misalnya perubahan di dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh adanya perbaikan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, manfaat yang tidak dinyatakan dengan jelas, yaitu manfaat suatu proyek yang sulit dinilai dengan uang. Contohnya seperti perbaikan lingkungan hidup, perbaikan distribusi pendapatan, serta integrasi nasional serta pertahanan nasional. Terima kasih.